Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kembali bersama Ibu Riana dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan pelajari besaran dan pengukuran ya, masih lanjutannya. Kalian masih ingat dengan notasi ilmiah? Apa itu notasi ilmiah? Nah, kalau kalian masih ingat silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini sudah kalian pelajari di modul ya kemarin. Notasi ilmiah itu diformulasikan atau bentuknya ya A dikali 10 pangkat N, di mana A itu nilainya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 10. N bilangan bulat, A disebut mantisa, sedangkan 10 pangkat N disebut orde ya. Kita ulas kembali contoh soal dari yang kemarin ya, 0,023 kalau dinyatakan dalam notasi ilmiah, maka komanya kita geser ke kanan ya, di sini sebanyak 2 kali hingga nilainya menjadi satuan yaitu 2,3 ya. Kenapa nggak 23? Karena mantisa itu kurang dari 10, jadi kita ambil 2,3. Karena digeser ke kanan 2 kali, maka nilai ordenya adalah 10 pangkat min 2. Kalau digeser ke kiri, maka pangkat positif, digeser ke kanan, pangkat ordenya negatif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Atau penjelasan lainnya adalah seperti ini anak-anak untuk menentukan notasi ilmiah ya. Misalkan 0,023 itu nilainya setara dengan 23 dibagi dengan 100, di mana 100 itu adalah 10 pangkat 2 ya. 100 itu 10 pangkat 2, sehingga bisa Ibu tuliskan 2,3 dibagi 10 pangkat 2. Nah, penyebutnya adalah 10 pangkat 2. Kalau dia mau naik ke atas ya, dijadikan pengali, maka pangkatnya itu berubah tandanya ya. Yang di bawah atau ketika dia menjadi pembagi 10 pangkat 2, maka kalau jadi pengali pangkatnya berubah tanda. Jadi pangkat 10 pangkat min 2 ya. Gitu anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita langsung memasuki materi tentang nilai skala terkecil ya. Ini kemarin juga sudah kalian baca dari modul ya, sudah Ibu jelaskan dari modul. Ibu ulas sedikit lagi ya. Nilai skala terkecil itu cara menentukannya adalah nilai skala terkecil dari skala utama dari suatu alat ukur dibagi dengan jumlah skala nonius. Contohnya ini. Apa ini anak-anak? Iya betul sekali. Ini adalah jangka sorong. Kita lihat dari 4 ke 5 ini ada 10 garis diantaranya ya. 4 ke 5 ini jaraknya 1 cm ya, karena ada 10 garis skala yang ada di antaranya, artinya jarak antar garis. Nah, itu nilai skala terkecil ya. Jarak antar garis 1 dibagi 10, 0,1 cm. Lalu dibagi dengan jumlah skala nonius. Dari mana menghitung skala nonius? Kita lihat di sini 0, 1, 2, 3 sampai 10, dan dari 0 ke 1 ada 5 garis. Berarti ada berapa garis? Semuanya ada 50 garis ya. 5 dikali 10 50 garis, maka 0,1 cm dibagi 50 garis itu sama dengan 0,002 cm atau setara dengan 0,02 mm. Kebetulan sudah tercantum pada alat ukurnya ya, 0,02 mm. Perhatikan mikrometer berikut ya. Untuk menentukan nilai skala terkecilnya, kita lihat skala utamanya ini dari 0 sampai ke 5 itu ada 5 garis ya. Ada 5 garis. Lalu di bagian bawahnya itu ada garis per setengahnya ya. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5 gitu. Di bawahnya 1,5, 2,5, 3,5 ya, 5,5. Berarti nilai skala terkecilnya adalah setengah, 0,5 mili ya. Satuannya mili. Lalu pada skala putarnya atau skala noniusnya, kita lihat jumlah garis pada skala noniusnya adalah 50 garis semuanya ya. 50 garis, sehingga 50 garis ini tidak nampak pada gambar tapi sudah ditentukan 50 begitu ya. Sehingga dalam perhitungannya 0,5 mili dibagi dengan 50 itu sama dengan 0,01 mm ya. Ini sudah tercantum juga nih NST-nya atau nilai ketelitiannya ya, kita sebut ketelitian atau nilai skala terkecil tercantum pada badan alat ukur yaitu 0,01 mm ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara mengukur dengan jangka sorong, membaca hasil pengukuran? Kita lihat skala utama. Skala utama itu skala yang atas ya, sebelum 0 yang bawah. Nah, 0 sampai 10 kan di atas. Nah, berarti setiap garis itu 1, hitungnya 1, 2,
3, 4, 5. Nah, 5 itu adalah garis terakhir sebelum keberadaan 0 yang bawah ya. Garis terakhir sebelum 0 yang bawah. Maka 5 ya. Maaf ya 5. 5 di sini skala utamanya 0,5 cm karena ini satuan mili ya. 5 mili itu 0,5 cm. Lalu untuk skala noniusnya gimana? Skala noniusnya itu yang berimpit. Yang berimpit itu garis yang mana? Ini udah ditandai di buku. Yang berimpit adalah garis yang 5 ya. Garis yang 5 ini, maka ini salah ketik ya, 10 di modulnya harusnya 5 dikali dengan ketelitiannya atau NST-nya sudah tercantum di situ 0,05 mili, kalau dalam senti 0,005 senti ya, dibagi 10 lagi. Berarti 5 kali 0,005 senti itu nilainya sama dengan 0,025 cm ya. Itu anak-anak, kalian harus lancar ya konversi dari mili ke senti, dari senti ke mili ya. Kalau dari mili ke senti itu dibagi 10 ya, dari senti ke mili dikali 10 ya, bagi yang lupa. 0,025 cm ya. Berarti hasil pengukurannya gimana? Tinggal dijumlahkan 0,5 cm dari skala utama ditambah dengan 0,025 cm dari skala nonius, yaitu hasilnya adalah 0,525 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Ya, kita masuk ke contoh dengan mikrometer skrup, membaca hasil pengukurannya. Skala utamanya itu kita lihat garis terakhir sebelum skala putar yang kanan. Nah, garis terakhir di skala utama sebelum skala putar yang kanan. Kita lihat di sini 5, 10, kita hitung ya. 5, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Tapi di bawahnya ada garis kecil terakhir, berarti 14,5 mm. Lalu yang berimpit itu skala nonius pada skala putar berimpit di angka 11, Ibu tandai merah. 11 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm ya. Sehingga hasilnya 0,11 mm. Hasil pengukurannya tinggal ditambah 14,61. Kita latihan soal yuk. Nah, berapa nih? Ayo kita kerjakan bersama-sama. 0,5. Nah, berarti itu setiap garis 1 ya. 6, 7, 8, 9, 10. 10 apakah 10 garis terakhir? Atau di bawahnya garis setengahnya itu ada? Ternyata yang terakhir sebelum skala putar adalah garis yang bawah, sehingga hasilnya adalah 10,5. Betul sekali ya, itu skala utamanya 10,5. Oke, kita tulis dulu ya. Skala utama 10,5 ya. Skala utama 10,5. Lalu skala skala putarnya kalian lihat. Skala putarnya itu ada angka 0, 45, 5. Nah, berarti 45 atasnya 45 berarti setelahnya ya. Karena di bawahnya ada 40, berarti 45, 46, 47 yang lurus dengan garis normal ya, 47. Oke. Ya, kita tulis ya, 47 ini kita kali dengan 0,01 ya, sehingga nilainya adalah 0,47 ya, 0,47 ditambah dengan skala utama 10,5 berapa ya? 0,47 ditambah 10,5, ayo berapa? 10,5 ditambah 4,7, berapa hasilnya anak-anak? Iya, betul sekali, hasilnya adalah 10,97 ya, 10,97. Oke. Setelah kita dapat nih 10,97 ya, maka sudah itu hasilnya. Dalam satuan apa? Dalam satuan
milimeter ya, 10,97 dalam satuan milimeter. Sekarang pada jangka sorong. Nah, jangka sorong kita lihat nih, nolnya garis atas sebelum nol yang bawah yang mana nih? 2 koma, ini kan 2, ini 3 ya, berarti di bawahnya itu koma ya, 2,1, 2,2, 2,3. Oke, skala utama 2,3, good. Sekarang skala nonius yang bawahnya, mana bagian mana yang berimpit? Nah, yang berimpit di sini adalah angka 2, betul, 2 dikali dengan 0,01 cm. Nah, atau 0,1 mili. Kalau dalam cm 0,01 cm. Berarti hasilnya adalah 2,3 ditambah dengan 0,02, sehingga hasilnya adalah 2,32 ya, ditambah dengan 0,02 hasilnya 2,32 dalam satuan senti ya. Bagaimana anak-anak, cukup jelas ya? Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang angka penting. Kalian pasti sudah mendapatkannya di SMP. Aturan angka penting ini anak-anak ya, yang pertama adalah semua angka 0 adalah angka penting ya. Artinya 2, 4,5 misalnya, itu ada 4 angka penting karena keempatnya bukan 0, oke? Nah, yang kedua, jika angka 0, maka angka 0 itu kalau ada di sebelah kiri angka bukan 0 ya, apalagi dia peletakan desimal, dia bukan angka penting ya. Yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0, dia merupakan angka penting ya, tapi kalau ada koma, misalkan 2,0 maka 2 angka penting, 2,0300 maka 5 angka penting ya. Kalau di belakang koma 0 itu angka penting. Yang keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi nggak ada tanda desimalnya, maka dia bukan angka penting ya, kecuali ada garis bawah, misalnya 34.000. Nah, itu 2 angka penting aja ya. Contohnya ini, tuliskan jumlah angka penting dari angka berikut. 0,0000267 berapa angka penting? Iya, 3 angka penting, yaitu 267. 36 juta berapa angka penting? Pinter, 2 angka penting ya, karena 0 di kanan itu tidak penting, bukan angka penting maksudnya. Nah, 5,000025 berapa angka penting? Ya, karena 0-nya di tengah berarti semuanya penting ya. 5 berapa angka penting? Ada tuh 7 angka penting. Yang terakhir yang D, 81.256.378. Semuanya penting ya, 8 angka penting. Bagaimana operasi hitung angka penting? Pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan dari angka penting, kita akan melihat adanya angka taksiran pada digit terakhir dari suatu bilangan. Contoh 3,19 maka 9 adalah angka taksiran. 15,5 maka 5 adalah angka taksiran. 8,43 maka 3 adalah angka taksirannya. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 27,149 maka 149 adalah 3 digit terakhir, yaitu 3 angka taksiran ya, karena tadi 1 angka taksiran tambah 1 angka taksiran tambah 1 angka taksiran, hasilnya adalah 3 angka taksiran. 3 angka taksiran pada bilangan ini tidak diperbolehkan dalam operasi hitung angka penting, sehingga harus kita bulatkan. Setiap bilangan hanya mempunyai 1 angka taksiran, sehingga 27,149 kita bulatkan menjadi 27,1 karena 9 dibulatkan ke depan, 5 depannya ganjil, maka tidak dibulatkan, dihilangkan saja ya. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian pada angka penting. Pada angka penting ya, perkalian dan pembagian ini hasilnya harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit. Contoh 0,6283 itu punya 4 angka penting, betul ya. 2,2 memiliki 2 angka penting, maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka penting karena 4 dengan 2 paling sedikit 2 ya. Hasilnya adalah 1,8226. Ini terdiri dari 5 angka penting, tidak boleh, harus 2 angka penting, maka dibulatkan menjadi 1,8 ya. Pembulatannya ya, kalau di atas 5 dia naik ke depan, kalau di bawah 5 dia dilupakan saja ya. Nah, ketika hasilnya dibulatkan itu 5 atau 5 dibulatkan ke depan, maka lihat depannya. Kalau depannya ganjil maka dilupakan saja, kalau depannya kalau depannya ganjil maka ditambahkan ke depan, kalau depannya genap maka sudah dilupakan saja ya. 1,8226 ini dibulatkan
6 bulatkan ke depan ya, 2-nya jadi 3 bulatkan ke depan, 3 di bawah 5 ya, hapus. 2 dibulatkan ke depan ya, 2-nya di bawah 5, hapus. Sehingga hasilnya adalah 1,8 ya. Begitu anak-anak ya, untuk perkalian maupun pembagian angka penting, maka hasilnya adalah sejumlah digit angka penting yang paling sedikit ya dari bilangan-bilangan yang dioperasikan, begitu. Ya, mungkin agak terlalu cepat. Siapa yang ingin bertanya silahkan boleh japri Ibu melalui WhatsApp atau bertanya di grup WhatsApp. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, karena ini pengulangan materi di SMP. Berikutnya ketidakpastian pengukuran ya. Ketidakpastian pengukuran dapat terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Apa saja kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran? Yang pertama adalah kesalahan kalibrasi alat ya. Jadi ini kesalahan kalibrasi sehingga ketika digunakan untuk mengukur, maka kesalahan itu melekat pada hasil pengukurannya ya. Setiap kali digunakan ya itu hasil salah. Yang kedua adalah kesalahan nol, yaitu kesalahan penunjukan alat pada skala nol ya. Ini harus diperbaiki. Yang ketiga adalah kondisi yang tidak sesuai ya, misalnya ketika mengukur sesuatu pada suhu tinggi ya, maka mengukur panjang pada suhu tinggi contohnya, maka tidak akan dapat hasil yang sesuai karena suhu tinggi bisa membuat benda itu memuai. Yang keempat, waktu respon yang tidak tepat. Contoh, kamu mengukur periode getaran dengan stopwatch tapi terlambat menekan tombol stopwatch, maka detiknya akan bertambah. Yang kelima adalah kesalahan pandangan atau kesalahan paralaks ya. Ini timbul apabila saat membaca skala mata itu tidak tegak lurus di atas jarum penunjuk atau di atas skala. Contoh, menggunakan penggaris ketika mengukur panjang, mata kita miring maka terlihat berbeda hasilnya ya. Berikutnya adalah ketidakpastian ya. Ketidakpastian dalam pengukuran yang pertama adalah ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak ini ada ketidakpastian mutlak pengukuran tunggal ya. Apa sih pengukuran tunggal? Pengukuran tunggal itu pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Misalnya kamu mengukur panjang meja ya sekali. Nah, berapa hasilnya? Nah, itu adalah X hasilnya. Misalkan hasilnya adalah 10 cm. Maaf, hasilnya adalah 40 cm. Nah, itu adalah X ya. Lambangnya X. Nah, di sini untuk pengukuran tunggal itu ada kebijaksanaan bahwa nilai ketidakpastiannya delta X ya. Apa sih maksudnya kebijaksanaan nilai ketidakpastian? Ya kita sebut saja toleransi. Toleransi lebih atau kurangnya hasil pengukuran yang sebenarnya itu ya. Jadi delta X ini nilainya adalah setengah dikali dengan NST, di mana NST adalah nilai skala terkecil ya. Jadi ketidakpastian sekali lagi delta X ya, ketidakpastian sama dengan setengah dikali dengan nilai skala terkecil. Contoh ketika mengukur panjang meja 40 cm. Skala terkecil dari mistar yang kamu gunakan atau penggaris yang kamu gunakan adalah 0,1 cm. Ya, 0,1 cm dikali dengan setengah berapa? 0,05. Maka nanti hasil pengukurannya adalah 40 plus minus 0,05 dalam kurung ya sentimeter, seperti itu ya. Jadi toleransinya toleransi kekeliruannya adalah 0,05 cm ya. Hasilnya dinyatakan dengan pola X plus minus delta X ya. Itu adalah hasil pengukuran terbaik ya, X itu ya. Dan delta X adalah ketidakpastian mutlak ya. Di modul ada yang kurang, mungkin harus ditambah ya. Setelah yang ibu garis nih dengan pola X plus minus delta X, koma dengan ya, dengan adalah ya, nah itu ada yang kurang, dengan kalian tambahkan X, dengan X adalah hasil pengukuran terbaik dan delta X adalah ketidakpastian mutlak ya. Dengan X adalah hasil pengukuran terbaik dan delta X adalah ketidakpastian mutlak. Yang kedua, ketidakpastian mutlak pengukuran berulang. Apa yang dimaksud dengan pengukuran berulang? Ya diukurnya beberapa kali ya. Misalnya mengukur mejanya tadi 40 cm, diukurnya beberapa kali, misalkan 5 kali. Yang pertama 40,0, kedua 40,1, yang ketiga 39,95 misalnya ya. Jadi itu harus dihitung. Hasil pengukurannya dinyatakan dengan pola X bar. X bar adalah X rata-rata ya, plus minus delta X, di mana X bar atau X rata-rata adalah hasil pengukuran nilai rata-rata dari pengukuran berulang. Delta X atau tadi sama ya, ketidakpastian mutlak pengukuran. Ketidakpastian mutlak ini punya simpangan baku atau standar deviasi
nilai standar deviasinya itu 1/n. N adalah jumlah melakukan pengukurannya berapa kali, itu N ya. Akar N dikali sigma XI pangkat 2 dikurangi sigma XI kuadrat ya, dibagi dengan N-1 ya, dengan XI adalah hasil pengukuran ke I dan N adalah jumlah pengulangan pengukurannya berapa. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sebuah penggaris punya skala terkecil 1 mili. Kalian mengukur panjang meja dan didapat hasil 34,2 cm. Nyatakan hasil pengukuran tersebut dilengkapi ketidakpastian mutlak dan relatif. Nah, maka mistar ini NST-nya 1 mili ya. Tadi udah dijelaskan NST 1 mili. Ketidakpastiannya berarti setengah dikali NST, setengah dikali 1 mili adalah 0,5 mili ya, atau setengah mili. Kalau dijadikan senti maka 0,05 senti. Nah, jadi hasil pengukurannya dengan ketidakpastian mutlak adalah panjang meja sama dengan 34,20 plus minus 0,05 cm. Bukan tadi hasilnya 34,2, kok tambahin kosong? Iya. Jadi untuk penulisannya ya, di belakang desimal itu jumlah digit harus sama. Jadi kalau yang di belakangnya ada 0,05 kan ada 2 digit di belakang koma, maka di depannya juga harus 2 digit di belakang koma. Kita tinggal tambahkan kosong 0 ya. 34,20 plus minus 0,05, satuannya cm. Adapun ketidakpastian relatif itu diukur atau dihitung dengan cara membagi ya ketidakpastian dengan hasil pengukuran lalu dikali 100%. Ketidakpastiannya contohnya ini kan 0,05 dibagi dengan hasil pengukurannya adalah 34,2 dikali 100% sama dengan 0,146% ya. Karena ketidakpastian relatifnya itu 0,146% dekat dengan 0,1%, maka penulisan akhirnya ditulis dengan 4 angka berarti sehingga dinyatakan dengan 34,2 plus 34,20 plus minus 0,146% dalam satuan sentimeter. Karena ini persentase jadi ini nggak apa-apa ya, di belakang komanya beda digitnya ya. Berikutnya pengukuran arus listrik yang melewati resistor, diulangnya 6 kali. Ini namanya pengukuran berulang anak-anak. Hasil kuat arus yang terukur adalah 12,8 pada pengukuran pertama, lalu 12,2, 12,5, 13,1, 12,9 dan 12,4. Nah, kita untuk mendapatkan sigma I-nya kita tambah semua yang di kolom 1 dan di kolom 2 itu ada I kuadrat ya, kita kuadratkan masing-masing baris lalu kita jumlahkan I kuadrat, sigma I kuadratnya ya. Jadi untuk mengukur I bar atau I rata-rata adalah jumlah pada kolom 1 ya, itu dibagi dengan N. N adalah banyaknya pengukuran yaitu 6 ya, dibagi dengan 6 hasilnya adalah 75,9 dibagi 6 12,65, satuannya adalah miliampere di sini untuk watt arusnya. Lalu untuk standar deviasinya kita gunakan 1/n akar N dikali sigma I kuadrat. Nah, sigma I kuadrat kita dapat dari kolom 2 ya, tapi dikali dengan N nya adalah 6 dikali dengan di kolom 2 sigma I kuadratnya jumlah di kolom 2 yaitu 960,71 ya, dikurangi. Nah, sigma I dalam kurung dikuadratkan. Kalau sigma I dikuadratkan maka kita ambil dari kolom 1. Kolom 1 adalah sigma I ya. Baru dikuadratkan. 75,9 dikuadratkan pangkat 2 ya. Dibagi N-1. N-nya 6 dikurangi 1 berarti 5 ya. Sehingga setelah dihitung ya, kalian bisa menggunakan kalkulator ya, ini nggak apa-apa, boleh pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,14. Nah, dimana ketidakpastian relatifnya? Kalau ketidakpastian relatifnya gimana cara mengukurnya tadi? Iya, dengan cara ketidakpastian mutlaknya dikurangi dengan dibagi dengan hasil pengukuran dikali 100%. Di sini ketidakpastian mutlaknya adalah berupa standar deviasi yaitu 0,14 dibagi dengan 12,65 dikali ibu ulangi, dibagi 12,65 dikali 100%, hasilnya adalah 1,1%.
ya. Nah, hasil perhitungan ketidakpastian relatif ini didapatkan nilai 1,1%. Nilai ini dekat dengan 1, sehingga penulisan akhirnya harus terdiri dari 3 angka, berarti sebagai berikut. 12,6 plus minus 0,1 dalam satuan miliampere. Ya, gitu dari ibu anak-anak ya. Untuk berikutnya ya, kalian persiapkan kelompok ya, pembentukan kelompok oleh pengurus kelas terdiri dari 5-6 orang. Kita akan melakukan eksperimen secara virtual ya terkait materi ini pada minggu depan. Penjelasannya, pelaksanaannya adalah 1 minggu dari minggu depan, artinya ibu beri waktu untuk tugas kelompok adalah 1 minggu ya. Kita mulai saat pertemuan minggu depan, yaitu di hari Kamis depan. Penjelasannya ya, seperti apa sih praktiknya, kita menggunakan apa gitu. Untuk US hari ini tidak ada US, tapi hanya ibu persilakan kalian untuk mencatat bagian yang penting ya dan mengirimkannya pada portal DIK. Lalu untuk minggu depan juga ibu sudah jadwalkan untuk penilaian harian 1, atau biasa mungkin kalian mengenalnya dengan ulangan harian ya. Ulangan harian pertama tentang materi besaran dan pengukuran ya. Kisi-kisinya adalah yang sudah kalian pelajari, dapat belajar dari video-video yang sudah ibu buat juga. Demikian dari ibu akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.